Bersama-sama kita akan mulai ibadah Kamis Putih pada malam hari ini dengan tema menjadi gereja pembawa keadilan, subtema salib tempat keadilan dan kasih Allah berpadu. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh kasih dan penyayang itu. Kita naikkan pujian, mari sembah. Sembah Yesus menebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus menebus. Sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Allah yang benar dan adil berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam dalam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara juga. Sidang jemaat, saya persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasa sukacita pada malam hari ini? Amin. Kita mengucap syukur oleh karena tiap-tiap hari Tuhan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan kita. Sekarang kita bersama-sama menghayati Kamis Putih dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan yang menuntun dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mari kita responi dengan pujian yang diperbuat Allahku. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab kami sungguh merasakan Tuhan hadir bagi kami dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam syukur kami saat ini rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon biarlah kuasa Roh Kudus akan menolong kami dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan tidak akan berlalu begitu saja, namun firman-Mu akan bertumbuh subur dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah lebat dalam mengikut Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkenan Tuhan yang mengurapi, sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa yang jahat, yang hendak merampas firman-Mu. Kami patahkan, kami enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang berotoritas atas kami. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan bagi kita. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya,
"Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama menghayati Kamis Putih, di mana kita menghayati saat-saat Tuhan Yesus akan diserahkan, dan sebelum ia diserahkan, ia sempat bersama-sama dengan para murid dalam kebersamaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus dan juga para murid. Dan malam hari ini kita bersama-sama lebih dalam akan merenungkan firman Tuhan ini yang saya berikan judul Perbuatan Allah Menjadi Peringatan. Nah, ini menjadi perenungan kita melalui teks bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dalam bagian ini. Mungkin bisa ditunjukkan slide berikutnya? Iya, Bapak Ibu, kalau melihat dua artis ini gitu ya, apa yang Bapak Ibu Saudara ingat jika melihat artis di bawah ini? Mungkin ada yang mengikuti filmnya, kisahnya. Mungkin Bapak Ibu sidang jemaat, atau kalau enggak ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin pernah ikut menonton film ini, sinetron ini gitu ya. Ya, kalau mendengar kata Elsa, apa yang Bapak Ibu tahu tentang Elsa? Khususnya yang nonton film Ikatan Cinta gitu ya, Pak ya. Elsa, apa yang terbayang yang pernah menonton? Lalu ketika mendengar kata Andin, wah ini kayak terkenal sekarang Bapak Ibu. Bisa anak-anak juga tahu Andin ini gitu ya. Apa yang terbersit di bayangan Bapak Ibu? Jadi kalau saya pernah mendengar dan juga sekilas menonton bagian ini, Andin adalah tokoh protagonisnya gitu ya, tokoh yang baik, menjadi tokoh utama dalam sinetron ini. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti film ini pasti langsung kebayang gitu ya. Kemudian Elsa, kalau saya tidak salah, dia adalah seorang antagonis dalam sinetron ini. Pasti kalau seorang antagonis sudah pasti peran yang dimainkannya adalah peran-peran yang mungkin bagi Bapak Ibu membuat naik tensi, bisa jadi marah gitu ya, untung TV-nya nggak dilempar ketika nonton film ini. Nah, jadi kita bisa membayangkan ketika kita melihat tokoh atau dua artis ini yang memerankan film yang sedang viral saat ini. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Nah, stop dulu sampai di sini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat gambar Yesus terpampang di depan kita? Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat jika melihat gambar Yesus di bawah ini? Kalau tadi dua artis itu langsung kita bisa bercerita, kalau ada kesempatan sekarang pasti langsung bercerita gitu ya. Nah, ketika melihat tokoh Yesus dalam gambar ini, apa yang Bapak Ibu ingat tentang Yesus?
Saya meyakini juga pasti Bapak Ibu mengingat segala sesuatu yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan kita. Pemazmur dalam bagian ini, coba di next. Ya. Pemazmur dalam bagian ini menyampaikan bahwa dalam kitab Introitus yang tadi kita baca dalam kitab Mazmur yang menjadi ayat Introitus, pemazmur mengatakan bahwa ia mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam menolong umat Tuhan keluar dari tanah Mesir hingga memasuki tanah Kanaan. Dan referensi Allah juga terjadi dalam diri Tuhan Yesus, di mana ketika kita melihat gambar atau figur tokoh Yesus Kristus, maka kita akan langsung mengingat akan setiap perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan manusia. Hal ini juga diakui oleh pemazmur dalam kehidupannya mengikut Tuhan, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, memiliki karakter dan sifat yang luar biasa, khususnya dalam mengasihi umatnya. Dan itu sudah terbukti, sudah terjadi, sudah dilakukan dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Kalau kita mengingat bagaimana perbuatan ajaib, ada 10 tulah, kemudian mereka melewati Laut Merah dengan luar biasa, di luar dugaan pikiran manusia. Kemudian Tuhan juga tiap-tiap hari memelihara umat Israel dengan makanan yang mereka perlukan, roti dari surga turun berupa mana. Kemudian ketika mereka memerlukan daging, Tuhan mengirimkan burung gitu ya, untuk mereka boleh nikmati bersama-sama dalam perjalanan. Ketika mereka kesusahan air, Tuhan juga memberikan. Nah, itu perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan umatnya pada waktu itu. Sehingga pemazmur mengatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Benar bahwa seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur, hal ini jugalah menjadi pengakuan iman kita pada saat ini. Dan dalam teks firman Tuhan malam hari ini, kita diajak untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib sebelum ia akan menjalani masa-masa kesengsaraan, diserahkan, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Nah, perbuatan apa saja yang kita renungkan dalam teks firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus mengajak para murid pada waktu itu untuk makan bersama. Nah, ini dalam rangkaian makan Paskah untuk mengenang bagaimana perbuatan Allah yang ajaib itu dulu terjadi ketika umat Tuhan dihantar, dituntun dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sehingga mereka merayakan hari raya roti tak beragi waktu itu. Dan Tuhan Yesus melakukan bagian itu. Yang pertama, Tuhan Yesus, perbuatan ajaib Tuhan Yesus yang pertama adalah makan malam bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, acara makan bersama menjadi sebuah tradisi yang sering dilakukan. Acara makan bersama dapat menjadi tanda ungkapan kebersamaan mereka dalam persekutuan, dalam keluarga, menjadi tanda persatuan dan persaudaraan di anggota keluarga atau adat yang mereka jalani atau hidupi pada waktu itu. Nah, suasana ini jugalah yang ada ketika Tuhan Yesus makan malam bersama para murid-muridnya pada waktu itu. Ada keakraban dan penuh rasa persaudaraan dalam hidup persekutuan mereka sebagai guru dan juga murid-murid. Melalui makan malam bersama dengan para murid, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi para muridnya dan menyayangi murid-muridnya. Begitu juga sebaliknya, para murid mengasihi dan menghormati serta menyayangi gurunya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dalam bagian ini kita melihat dalam teks yang sudah kita baca, Tuhan Yesus rupanya menegur Yudas Iskariot dalam perjamuan makan pada waktu itu. Menegur dan mengingatkan tepatnya. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan pada saat makan,
seorang kepala keluarga atau pemimpin dapat menyampaikan informasi atau wejangan-wejangan kepada setiap anggota keluarga yang turut dalam makan bersama. Nah, itu adalah suasana kekeluargaan dalam kehidupan mereka. Dalam suasana keakraban yang penuh dengan kehangatan, maka Tuhan Yesus dalam bagian ini berkata tentang seorang di antara murid-muridnya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus melakukan hal itu sengaja untuk menyakiti hati para muridnya? Ataukah ketika Tuhan Yesus melakukan seperti itu, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi muridnya? Itu menjadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung aja memberitahu Yudas begitu ya secara pribadi dalam kehidupannya? Nah, apakah dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak mengasihi para muridnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika memang Tuhan Yesus tidak mengasihi muridnya, mana mungkin Tuhan Yesus diam saja pada waktu itu. Jadi teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu tentu untuk mengingatkan tidak hanya Yudas Iskariot, tetapi juga sesungguhnya semua murid-murid yang hadir pada waktu itu, bahwa sesungguhnya betapa rentannya mereka untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan. Tetapi rupanya dalam nasihat dan teguran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid secara umum dan secara khusus kepada Yudas pada waktu itu tidak ditanggapi atau tidak diresponi dengan serius. Mereka hanya sedih, tetapi lalu mereka mengabaikan teguran itu, khususnya Yudas yang telah ditegur oleh Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam bagian ini Tuhan Yesus Kristus sungguh mengasihi para murid dan Tuhan Yesus tidak ingin para murid jatuh lebih dalam lagi dalam kehidupan yang berdosa. Namun demikian rupanya para murid tidak memahami apa yang menjadi nasihat atau teguran Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga Yudas akhirnya tetap dikendalikan oleh kuasa jahat dan akhirnya Yudas pun menyerahkan Yesus dan menjual Yesus. Kemudian yang ketiga dalam bagian ini, perbuatan Tuhan Yesus Kristus dalam teks yang kita baca, bahwa ia mengambil roti, mengucap syukur dan juga mengambil cawan, kemudian mereka makan bersama. Nah, hal penting yang harus kita ingat dalam peristiwa ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi itu yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bagian ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa melalui perbuatan atau tindakan ini, Tuhan Yesus hendak menekankan tentang pengampunan dosa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya. Dan menarik untuk kita perhatikan bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah ia menyampaikan tentang murid yang akan menyerahkannya atau mengkhianati dia. Jadi hal ini disampaikan setelah dia menegur dan menasihati Yudas dan juga para murid secara umum. Nah, secara tidak langsung dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara kepada Yudas Iskariot dan para murid bahwa ia mengampuni dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa ini, tradisi makan bersama pada perjamuan Paskah tidak hanya sebatas untuk mengingat perbuatan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi setelah ini, setelah Tuhan Yesus makan Paskah terakhir bersama dengan para murid, maka makan malam bersama pada perjamuan Paskah menjadi kenangan yang indah di mana para murid mengingat perbuatan Tuhan dan juga menjadi kenangan yang indah bagi kita di mana kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi para murid dan kita semua yang percaya kepadanya. Dengan memberi teguran, dengan memberi pengajaran dan juga pengampunan dosa, demikian Tuhan Yesus mengasihi
kita semua dan para murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada dalam momen bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, pasti momen ini adalah momen yang paling mengharukan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Nah, apa yang bisa kita renungkan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan perbuatan Allah menjadi peringatan. Next. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Allah menjadi peringatan. Dalam bagian ini kita diingatkan, perbuatan Allah menjadi peringatan, tanda cinta kasih-Nya yang murni kepada umat manusia. Perbuatan Allah menjadi peringatan bahwa Allah telah mencurahkan kasih tanpa pamrih kepada manusia, mencurahkan kasih agape-Nya kepada manusia yang berdosa. Dan Tuhan tidak menuntut balasan dari apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Sehingga Ia merelakan dirinya dikorbankan. Bahkan Ia mengambil cawan pahit karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi semua tanda-tanda yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, itu menjadi peringatan tanda kasih-Nya kepada kita umat manusia. Ketika kita tahu bahwa perbuatan Allah menjadi tanda peringatan cinta kasih-Nya kepada kita manusia, pertanyaannya bagi kita malam hari ini adalah, apa yang harus kita lakukan di dalam meresponi perbuatan Allah yang ajaib itu di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan dalam meresponi kasih Allah dalam hidup kita? Dalam bagian firman Tuhan ini, pertama-tama kita diajak untuk mengucap syukur senantiasa di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengucap syukur kita harus mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Jika kita merenungkan sampai hari ini, betapa banyak perbuatan Allah yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di tengah keluarga kita. Dalam perjuangan mungkin dari titik minus bahkan nol, terus kemudian berjuang, perbuatan Allah yang ajaib terus dinyatakan dalam hidup keluarga kita, dalam kita bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Nah, hal inilah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita, termasuk dalam situasi dan kondisi pandemi COVID yang kita hadapi pada saat ini. Di depan saya memberi gambar seorang ibu yang berdoa untuk makanan yang sederhana yang ada di depannya, begitu ya. Mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID yang cukup panjang, bahkan sudah lebih dari 1 tahun kita melewati bagian ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pekerjaan, bahkan Bapak Ibu kehilangan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi karena terinfeksi virus COVID-19 ini. Namun mari kita melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan kita, bagaimana perbuatan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap memberi hikmat untuk kita bisa bertahan hidup. Tuhan menolong kita sekalipun mungkin penghasilan mulai berkurang, tidak seperti sebelum terjadi pandemi COVID. Tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan kasih Tuhan. Penghasilan berkurang tapi masih bisa menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Kita masih bisa tertawa bersama dengan teman, sahabat, keluarga kita, saudara kita. Meskipun ketika kita harus tinggal di rumah, banyak orang yang memberi dukungan kepada kita, memberi semangat kepada kita. Nah, ini adalah perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, yang patut dan harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam segala mungkin kondisi kita yang sulit, Tuhan mengizinkan kita untuk masih bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Nah, itu juga adalah perbuatan Allah yang ajaib. Hal ini menjadi perenungan kita, sehingga kita tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita dengan cara membuka hati. Hari ini melalui kesaksian iman para murid, kita juga diingatkan akan kerapuhan kita sebagai orang yang berdosa. Kerapuhan ini saya ilustrasikan seperti gelas kaca, kalau salah taruh atau ketika tangan kita mungkin licin dan gelas itu jatuh, betapa rapuhnya gelas itu dan sangat mudah untuk pecah begitu. Nah, demikian juga ketika kita tadi merenungkan bagaimana kesaksian iman para murid, sesungguhnya kita diingatkan akan kerapuhan kita sebagai orang yang berdosa, yang memungkinkan terjadinya pengkhianatan, baik itu dalam persekutuan di gereja, pengkhianatan dalam keluarga, dan juga pengkhianatan dalam ikatan pernikahan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kita. Ini menyadarkan bahwa di antara kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kemungkinan untuk berbuat atau melakukan pengkhianatan atau dosa yang lainnya di dalam kehidupan kita. Kesadaran ini hendaknya mendorong kita untuk bisa saling mengingatkan, seperti Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, saling menasehati, saling menegur di dalam kasih. Dan yang terakhir dalam bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan supaya para murid bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah, untuk hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam kondisi kerapuhan kita, jika kita mau membuka hati kita untuk mendengar setiap nasihat dan pengajaran dan merenungkannya dalam hidup kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera Allah. Maka di situ akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita dan kita akan bisa memulai satu hubungan yang baru dalam pemulihan atau rekonsiliasi. Pada malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih ini, di masing-masing keluarga kita akan melangsungkan pembasuhan kaki sebagai momen bagi kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, meminta maaf kepada keluarga kita, dan juga memberi maaf atau memberi pengampunan seperti Kristus telah mengampuni kita. Inilah momen rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Pembasuhan kaki ini juga akan menyadarkan kita kembali bahwa tidak ada manusia yang sempurna selain daripada Tuhan Yesus Kristus saja dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan bahwa Kamis Putih juga merupakan ibadah persiapan kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Besok kita akan bersama-sama diundang untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Maka dalam bagian ini kita harus menyambut undangan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang kita lakukan untuk mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Di atas kayu salib, keadilan dan kasih Allah berpadu. Upah dosa adalah maut, setiap dosa harus dihukum, dan melalui karya yang Tuhan Yesus kerjakan, melalui peristiwa salib, Allah sedang menghukum dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui peristiwa salib, Allah menyatakan kasih dan pengampunannya yang besar kepada manusia. Karena itu, ketika kita besok akan meresponi undangan perjamuan kudus Tuhan ini, kiranya kita masing-masing akan semakin dapat mengingat dan merasakan betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu mari kita menyiapkan tubuh dan batin kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan di esok hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati kita.
Tuhan telah melakukan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita sebagai umat-Nya senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, membuka hati kita untuk menerima setiap teguran, nasihat, pengampunan yang Tuhan beri bagi kita, dan mari kita memberi pengampunan kepada orang lain. Dan sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus Tuhan yang akan dilayankan esok hari. Dan mari kita bersama-sama menjadi duta-duta Allah, saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ketika tadi saya memberikan dua gambar artis yang sedang naik daun saat ini, Elsa dan juga Andin, ketika ditanyakan mungkin Bapak Ibu bisa langsung menjawab dan menyampaikan karakter dan sebagainya. Nah, ketika kita ditanyakan siapa Kristus dalam kehidupan kita, maka seharusnya lebih lagi kita dapat menceritakan tentang kasih Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Kamis Putih, selamat mempersiapkan hati untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat ini diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Majelis untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Majelis untuk maju ke depan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Demikianlah persembahan pujian dari Bapak Ibu Majelis, kiranya menjadi berkat dan menguatkan kita masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan pembasuhan kaki. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam refleksi pembasuhan kaki. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, dan berdoa untuk orang yang kita sakiti hatinya. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, dalam kerendahan hati pada saat ini, kami mengaku bahwa kami seringkali menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Seringkali kami melukai mereka dalam kerapuhan kami. Bahkan kami juga sadar seringkali kami belum mampu memberi pengampunan kepada orang lain ketika hati kami terlukai dan tersakiti. Malam hari ini Tuhan, kami memohon belas kasihan. Kami mau membuka hati kami untuk dibebat oleh Engkau ya Tuhan, supaya kami mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Dalam janji kami di hadapan-Mu ya Allah, kami mau memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti dan melukai hati kami. Kami mau memberi pengampunan kepada mereka yang membenci kehidupan kami. Dan mampukan kami juga untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menyakiti hati orang lain, hati suami, hati istri, hati anak-anak, dan hati orang tua kami. Lebih lagi hati Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku bila hati kawanku.
Sidang jemaat, sebelum pembasuhan kaki akan dilaksanakan, saya akan membacakan ayat atau dasar yang menjadi proses pembasuhan kaki yang kita laksanakan dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus teladankan adalah sebuah tanda kasih, tanda pengampunan, teladan kerendahan hati, dan merendahkan diri untuk melayani. Dengan demikian, saling membasuh kaki menjadi tindakan simbolis rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang didasari sikap merendahkan diri untuk meminta maaf dan kerendahan hati untuk mengampuni, yang selanjutnya bersama-sama melayani dalam kasih. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keluarga untuk melaksanakan pembasuhan kaki. Dan sambil pembasuhan kaki akan dilaksanakan, kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kudus tiada batasnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita melakukan tindakan kasih, sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah belajar untuk melakukan tindakan kasih, saling meminta maaf dan memberi maaf melalui pembasuhan kaki. Bimbinglah kami selalu untuk bisa merendahkan diri dan memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berdasarkan pengampunan dan penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan atas kami, saat ini kami menyatakan kesiapan hati untuk kembali menerima perjamuan kudus Tuhan di esok hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kami masing-masing. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengungkapkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun persembahan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian, kubawa korban syukur. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati akan kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, dalam ibadah Kamis Putih ya Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu, karena berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan,
kami boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami, mulai usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat pemberian-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami mohon biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan dan memberkati agar uang persembahan yang ada di hadapan kami dapat kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kami akan mempergunakan berkat-berkat Tuhan ini, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk takut akan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan ini boleh tersalurkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkat-berkat Tuhan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa, ajarkanlah kami untuk mempergunakannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, menguatkan, menopang dan menghibur saudara-saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat beribadah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.
beberapa penegasan warta jemaat pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ibadah Kamis Putih dan pembasuhan kaki 1 April 2021 dilaksanakan di keluarga masing-masing pada pukul 19.00 WITA dengan pelayanan ibadah live streaming yang dilayani oleh Ibu Pendeta Nikade Suryani SSI Teol. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus pada hari Jumat 2 April 2021 dilaksanakan di gedung gereja dan keluarga masing-masing dengan pelayanan offline dan live streaming pada pukul 08 WITA yang dilayani oleh Ibu Pendeta Nikade Suryani SSI Teol. Untuk ibadah di gedung gereja, wilayah yang mendapat giliran adalah wilayah Semate Gaduh dan wilayah Tangkasan Danginye. Mohon kehadiran di gedung gereja pada pukul 8.00 WITA dengan menggunakan pakaian adat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada sidang jemaat untuk melanjutkan dengan perjamuan kasih bersama keluarga. Nanti doa akan dipimpin oleh kepala keluarga. Tuhan memberkati.